pada waktu Soeharto luar biasa, ya kan, junjung Pak Harto itu, wow, nyubyo Pak Harto. Bung Karno juga gitu, nyubyo, wah, udah pokoknya sabdo pinandito ratu, semuanya pun di sana, semuanya berkepentingan. Dan ketika Soekarno jatuh, ketika Soeharto jatuh, dihujat, tidak ada yang kemudian membela saat itu. Nah ini yang saya khawatirkan, jangan sampai Pak Jokowi dan keluarganya ini itu kemudian leno itu lupa, ya kan, leno itu tidak waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Prof. Yudi Aryono. Selamat sore. Pada siang hari ini podcast Forum Negarawan kedatangan sahabat lama yang juga sebagai inisiator dari Forum Negarawan. Kami berdua akan membicarakan tentang terputusnya Nuswantara dalam keindonesiaan, begitu ya Prof ya? Iya. Nah, monggo silakan Prof. Apa yang dimaksud terputusnya kenuswantaraan dalam keindonesiaan ini seperti apa, Prof? Ya, terima kasih Mas Eko dan kawan-kawan di Forum Negarawan serta pemirsa yang lain. Ini kan sebenarnya pertanyaan banyak orang tentang mengapa Indonesia setelah hampir 70 tahun lebih merdeka itu visinya menjadi inward looking, ke dalam. Pak Eko sering menyebutnya memproduksi jago kandang, jago kate. Padahal zaman di masa lalu ketika Majapahit dan Sriwijaya, gagasan mandalanya kan mandala semesta, gagasannya itu menguasai dunia. Artinya visi besar Nusantara untuk terbuka dan menguasai serta membangun jalur-jalur dunia itu tidak ada lagi di Indonesia. Memang sempat ada politik bebas aktif, tapi yang terjadi kan tidak bebas, tidak aktif. Tidak bebas. Aktif. Milih Amerika nggak berani, milih Cina nggak berani, kan berarti nggak bebas. Akhirnya tidak aktif gitu. Kenapa tidak aktif? Ya kerjanya cuma utang. Nah itu saya kira perlu dielaborasi oleh kita sebagai orang yang mungkin punya keinginan yang berbeda dari arus utama. Kira-kira gitulah Pak Eko. Kan Pak Eko banyak tahu soal Majapahit. Coba ceritakan ke kita soal Majapahit. Majapahit itu kan dianggap sebagai puncak-puncak peradaban timur yang punya visi keluar besar, punya prestasi besar yang sering dikutip sebagai inspirasi bagi berdirinya Indonesia. Tapi sepertinya kok belum itu. Coba silakan. Jadi kalau mengenal Majapahit, salah satunya adalah mengenal namanya lambang. Lambang daripada Majapahit, yaitu Surya Majapahit. Oh, Surya Majapahit. Surya Majapahit. Nah, ketika kita bicara Surya Majapahit yang bercakra, yang sekarang mirip dari lambang daripada Muhammadiyah, itu sebenarnya memiliki arti daripada cahaya, penerang. Ya. Matahari sendiri dikenal sebagai cahaya, penerang daripada dunia ini. Sehingga yang diinginkan saat itu di zaman Majapahit, bagaimana Majapahit ini menjadi lambang daripada kemampuan daripada penerang daripada dunia ini. Dan juga seperti apa bumi ini, ya kan? Bumi ini kan dia mengitari matahari ya, kan gitu. Nah, dalam pemahaman ini bahwa matahari ini sebenarnya sumber, ya kan? Sumber daripada cahaya, sumber daripada kehidupan. Maka Majapahit tetap kemudian berdiri sebagai bangsa Nuswantara.
Nusantara bukan hanya dipahami sebagai dalam pengertian pulau di antara pulau yang lainnya, tapi dalam bahasa Sundalen, dalam bahasa Sunda lama, Nusantara berasal dari kata Nusanatara, yaitu bangsa dalam tatanan matahari, begitu. Dan disitulah sebenarnya ada titik temu pemahaman dengan negara Jepang yang mereka menyebut sebagai negara matahari terbit, begitu. Nah, pemahaman tadi yang pertama sebagai sentral daripada kehidupan dunia, alam semesta, sehingga memiliki konsep yang Prof katakan tadi, konsep semesta ini tadi, dan mereka harus memiliki suatu tadi menjadi sumber daripada konsep semesta. Kedua, sebagai bangsa dalam tatanan matahari, pasti memiliki banyak kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Tetapi semuanya yang akan kemudian nanti terbangun itu dimulai dengan sebuah konsep awal yang disebut oleh pendiri daripada kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya, dengan sebutan kata Majapahit. Maja itu artinya buah, tujuan atau cita-cita. Pahit ini adalah penuh kegetiran. Dari untuk kemudian Majapahit mampu mencapai daripada tujuan bernegaranya, yaitu negara Kertagama atau negara Pancasila, harus kemudian memahami dulu yang namanya cara untuk mencapai cita-cita itu penuh dengan kegetiran dan kepahitan. Itu Prof sederhananya. Ya, jadi pertanyaannya kan kenapa kesadaran matahari, kesadaran semesta, patriotisme dunia itu gak tumbuh sejak menjadi negara Indonesia, itu loh pertanyaannya. Jadi kalau kemudian kenapa tidak tumbuh ketika kita kemudian mengatasnamakan diri kita menjadi Indonesia? Satu adalah nation character building yang ditanamkan. Di zaman Majapahit, proklamasi yang merupakan peristiwa paling besar yang diperingati oleh negara kerajaan tersebut, itu adalah proklamasi berdirinya suatu bangsa. Di dalam proklamasi berdirinya suatu bangsa itulah ada kemudian doa yang dipersembahkan untuk para pendiri dan para leluhur bangsa yang pernah ada di Indonesia. Jadi ada doa yang dipersembahkan untuk para karun Nusantara ini. Dan ketiga, ada prosesi yang disebut prosesi Setio Bumi Manunggal. Jadi penyatuan tanah dan air. Nah, ini yang sebenarnya ditiru oleh Bapak Presiden Jokowi sewaktu memulai pencanangan titik nol pembangunan IKN itu dengan penyatuan tanah dan air. Tetapi dilupakan yang namanya prosesi Setia Bumi Manunggalnya. Setia itu janji, tanah dan air untuk kemudian bersatu. Tetapi untuk bersatu itu harus ada doa dan persembahan yang harus kemudian diberikan, tetapi juga memahami tujuan daripada leluhur-leluhur atau para pahlawan-pahlawan yang pernah lahir di Indonesia ini, untuk kenapa ibu kota itu mesti harus pindah ke Kalimantan atau kembali misalnya ke Kalimantan. Nah, nation character building yang ditanamkan di zaman Majapahit itu sedemikian kemudian sangat kuat begitu, sangat kuat, sangat kemudian mendalam, sehingga ketika rasa kebangsaan itu yang selalu diperingati setiap tahun itu sedemikian kuat, dikenalkan kepada mereka suatu bentuk yang namanya darah, ya kan, darah kebangsaan itu yang kemudian harus dinomorsatukan, itu diwujudkan dalam bendera mereka yang diberi nama getih getah, ya kan, getih itu merah, getah itu putih. Jadi merah, putih, merah,
putih, merah, putih, merah, putih, merah, putih. Seperti bendera Amerika, itu kan merahnya 7, putihnya 6. Bendera Majapahit dulu juga sama, merahnya 7, putihnya 6. Di setiap saat itu diberikan suatu pemahaman kepada masyarakat, kepada bangsa ini bahwa merah, bahwa darah kalian itu, bangsa kalian itu harus kemudian dilekatkan, diikatkan jadi satu. Darah kalian ini, tanah tumpah darah kalian harus dilekatkan jadi satu, diikatkan, disatukan. Terus menerus itu pemahaman kebangsaan, sehingga terjadilah rasa hubungan darah sebagai satu bangsa itu sedemikian kuat, sehingga bersatulah di zaman Majapahit itu agama Hindu dan agama Buddha yang menjadi istilahnya Siwa Buddha begitu. Jadi ini yang berbeda dengan yang sekarang kondisi di Indonesia. Di kondisi sekarang di Indonesia, nation character building ini dirubah. Saya tidak tahu persis ya sebenarnya, tetapi kalau melihat apa yang sebenarnya ingin ditanamkan Soekarno terhadap nation character building kita ini, sebenarnya menurut saya luar biasa. Tetapi saya masih ingat ketika di bangku sekolah, Prof, itu saya masih kelas 3 atau 4 SD, di situ nation character building itu dibangun dari rasa senasib dan sependeritaan karena sama-sama dijajah oleh Belanda. Ini lemah sekali. Rasa kalah itu sebagai suatu bangsa kemudian terbangun tanpa disadari dari situ. Maka banyak kan orang kita ini kalau ketemu saudara kita bangsa lain, entah itu bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa manapun, kenapa bangsa kita tuh selalu merasa minder, selalu merasa sebagai bangsa yang kalah, yang tidak bisa beradu dengan mereka, yang tidak kemudian istilahnya memiliki kekuatan yang paling tidak sama dengan mereka. Karena itu, karena tidak pernah ditanamkan sebagai bangsa yang menang. Padahal sebenarnya kita ini adalah bangsa yang menang, yaitu memiliki tanah air yang lebih dari bangsa-bangsa lain di dunia ini dan menjadi manusia yang lama, tua. Kita ini di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi kalau nggak ada nation and character building, kita mau ngapain? Jadi kalau kita sebagai suatu bangsa yang tidak memiliki suatu nation, character building, bangsa yang tidak memiliki suatu karakter dan tidak pernah mau membangun kembali memperkuat karakternya, kita menjadi bangsa yang tidak memiliki identitas. Kita tidak memiliki bangsa yang memiliki suatu tujuan. Karena tujuan ini, ya kan, misalnya proklamasi ini, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila ini, itu bisa kemudian terbangun, dilakukan, diamalkan, menjadi pegangan, menjadi tanggung jawab ketika kita memiliki karakter yang kuat, karakter bukan hanya karakter kebangsaan, karakter pribadi yang kemudian sangat kuat yang harus kemudian dimiliki oleh kita-kita ini, sehingga kita pantang menyerah, terus kemudian berani, kemudian berjuang terus-menerus. Nah, kita tidak memiliki ini. Kita tidak memiliki lagi keyakinan bahwa kita ini bangsa yang menang, bangsa yang lama, bangsa yang tua, bangsa yang dianugerahi lebih dari bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Inilah nilai kenusantaraan yang hilang di keindonesiaan kita sekarang ini. Lah iya, karena hilang itu kita mau ngapain nih biar nggak hilang? Kan sudah hilang tuh. Visi menguasai dunia hilang, visi mengirim tentara agar bisa menguasai negara lain hilang, visi mengekspor hasil produksi hilang, misi mengindonesiakan negara lain hilang, keinginan memimpin ASEAN pun sekarang sudah nggak ada. Itu terus piye? Jadi gini, pemimpin-pemimpin
ya kan, ya khususnya misalnya pemimpin negara ya, Bapak Presiden Jokowi harus memiliki suatu kemauan dan niat yang kuat untuk merubah yang namanya nation character building bangsa ini. Kalau dia nggak mau? Kalau dia tidak mau, pasti IKN tidak bisa berjalan dengan baik. Karena walaupun misalnya presiden punya keinginan yang besar, yang kuat, tanpa kemudian dibangun suatu kesadaran dan kekuatan daripada setiap anak bangsa ini yang memiliki suatu visi yang kemudian sama, misi yang kemudian sama, itu nationnya, rasa kebangsaannya itu harus kemudian sama. Kalau orang Jawa bilang jumbo, jadi jumbo itu menyatu antara istilahnya luar dan dalam ya, kecuali memang Pak Jokowi ini hanya berangan-angan saja. Artinya dia mungkin tidak peduli rakyat ini mau paham atau tidak dengan apa yang kemudian akan saya lakukan. Jadi ini membangun sesuatu hal yang maunya besar, ya kan, tetapi tanpa dasar landasan yang kuat. Ketika kita bicara negara, negara itu kan terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah. Ketika pemerintah itu mau kemudian membangun sesuatu yang tinggi, yang besar, yang kuat, tapi rakyat sebagai suatu kekuatan itu tidak kemudian dibangunkan dan kemudian memperkuat dirinya, ini seolah-olah tidak ada dasar landasan, tidak ada tempat berpijak, tidak ada istilahnya penopangnya, sehingga gampang kemudian ambruk begitu. Nah ini yang sekarang ini yang kita khawatirkan ya, salah satunya ya di rencana pembangunan IKN ini. Kalau bicara person, ada nggak kira-kira di antara yang sedang berkuasa itu di MPR, di DPR, di kabinet, di segmen judicial, hakim, atau di segmen tentara, panglima itu yang punya pemahaman dan ingin merealisasikan visi-visi besar Majapahit, ada nggak kira-kira? Menurut Pak Eko? Saya belum melihat ya, atau belum bertemu ya, karena seorang pemimpin itu siapapun dia dari latar belakang apapun harus memahami dulu kondisi daripada negara. Ketika kita ini mau merubah kondisi yang sekarang ini ada, seperti keinginan kita bersama begitu. Nah, untuk memahami itu, sebenarnya cara yang kemudian lebih membumi atau mudah diterima oleh bangsa ini, itu adalah memakai konsep bangsanya sendiri. Nah, konsep yang pernah dipakai oleh zaman Majapahit, itu dipakai pula oleh Panembahan Senopati di zaman Mataram, Islam kemudian berdiri. Konsepnya adalah babat alas. Jadi kalau di zaman Majapahit namanya babat alas Majapahit. Kalau di zaman Mataram Islam mulai berdiri, babat alas Mentao begitu. Nah, kenapa kemudian Raden Wijaya yang kemudian ketika menjadi raja bergelar Brawijaya atau Brawijaya, Brawijaya sendirilah sebenarnya berasal dari kata Brahmana dan Wijaya. Brahmana itu Brahmana atau Pinandita, Wijaya itu kesatria. Dia seorang kesatria Pinandita. Sadar, dia jelaskan kepada pengikut-pengikutnya, ini loh, kondisi negara kita, kondisi bangsa kita itu sudah sedemikian rumit. Hukumnya hukum rimba, hukum alas. Siapa yang kuat menang. Perilaku manusianya sudah, mohon maaf, seperti hewan. Aturan yang ada ditabrak, ya kan? Karena kondisi permasalahan sudah mencapai titik klimaks daripada permasalahan moral. Ketika manusia sudah berperilaku semau gue, kesombongan muncul, asal bapak, asal gantung, asal gunting, siapa yang kemudian menjadi lawan-lawan politiknya gitu. Dan ini kemungkinan juga terjadi di dalam kondisi Indonesia sekarang ini. Sehingga kita rumitnya daripada permasalahan negara
sampai ujungnya jalan keluar dari permasalahan negara itu tidak ada. Ini jalan keluarnya gimana? Sehingga disimbolkan sebagai babat alas tadi. Ketika babat alas, kita sekali sabit diayunkan, di situ pasti tidak ada jalan lagi, tertutup lagi, diayunkan lagi, baru ada jalan, dan jalan itu tertutup. Ini kondisi kita. Kedua, yang namanya babat alas ini itu sudah memberikan suatu pemahaman sebenarnya kepada siapapun yang kemudian terlibat, bahwa ketika kita memulai babat alas pasti ada komitmen apa? Tidak mendahulukan dulu kepentingan pribadi, tidak mendahulukan dulu kepentingan kelompok, karena kalau orang Jawa bilang iki lagi babat alas, iki lagi wiwitan, ini lagi dimulai lagi. Ya, makanya sebenarnya kalau mau kemudian kembali ke Nusantaraan, kembali membangun zaman baru, maka ada konsep yang pernah dipakai di dua zaman di Nusantara ini, yaitu babat alas. Kan sebenarnya pemerintah hari ini sudah babat alas di Kalimantan itu. Niatnya IKN kan babat alas. Cuman saya lihat ada degradasi itu. Kalau zaman Orde Baru itu asal bapak senang. Sekarang kalau nggak salah itu asal anak senang ya. Coba jelaskan itu. Kenapa jadi begitu kita? Lobby tidak dilakukan kepada istana sekarang. Lobbynya ke Solo semua nih orang-orang. Saya baru saja bicara sama teman-teman dari Solo, karena kebetulan saya juga berasal dan asli dari Solo. Saya ingatkan kepada teman-teman yang di Solo tentang istilah tabiat ya, bukan karakter, tabiat. Pada waktu Soeharto luar biasa, ya kan, junjung Pak Harto itu, wow, nyubyo Pak Harto. Bung Karno juga gitu, nyubyo, wah, udah pokoknya sabdo pinandito ratu, semuanya di sana, semuanya berkepentingan. Dan ketika Soekarno jatuh, ketika Soeharto jatuh, dihujat, tidak ada yang kemudian membela saat itu. Nah ini yang saya khawatirkan, jangan sampai Pak Jokowi dan keluarganya ini itu kemudian leno itu lupa, ya kan? Leno itu tidak waspada, karena tabiat orang Solo dan segala mungkin tabiat bangsa ini gitu. Tadi yang tidak bangsa yang tidak berkarakter tadi, ikut yang kuat, ikut yang menang, bukan ikut yang benar. Siapapun yang kuat dianggap menang, disubyo-subyo, ya kan? Sehingga termasuk anak-anaknya. Gibran ini kan diujo itu kalau dalam bahasa Indonesia itu dijarke, permintaan apapun diberi begitu. Ya karena dia anak presiden. Sehingga kemudian kalau kemudian leno dan kemudian tergiring pada suatu permasalahan ketidakefektifan dari suatu pembangunan sampai suatu saat nanti turun dari kekuasaan atau jatuh, ingat ini tabiat orang Solo, ingat ini tabiat masyarakat sebagian kita ya, ini tidak semuanya. Mereka bisa kemudian dihujat, kemudian beramai-ramai. Mumpung ini belum terjadi, jangan sampai kemudian leno, eling landas podo, begitu. Kalau sudah degradatif seperti itu kan mimpi membangun misi visi Majapahit nggak mungkin terjadi dong. Orang tiba-tiba ingin jadi pejabat lewat anaknya, orang tiba-tiba pengen jadi sesuatu lewat anaknya, tidak lewat bapaknya. Itu kan sebenarnya degradatif, menurun luar biasa. Bagaimana bisa mau menaklukkan bangsa lain lo bisa aja lewat anaknya. Ya ini mungkin juga maunya Pak Jokowi sendiri, kita kan nggak tahu ya. Jadi banyak hal yang sekarang ini menjauhkan kita dari suatu mimpi-mimpi besar. Saya sedih, Bro. Kalau kemudian saya mendengar istilahnya ya keluhan, ya harapan, ya nerimo. Jadi terimanya rakyat ini. Ketika kondisi setelah pandemi, ekonomi semakin tidak baik, kalau dalam bahasa Jokowi, Pak Jokowi itu
Indonesia tidak baik-baik saja, mereka bisa terima. Makan hanya sehari 2 kali. Uang sudah sangat terbatas. Mereka tidak memiliki lagi suatu impian besar. Bisa anak sekolah baik, mereka sudah nerima. Saya ini yang bukan pejabat, yang bukan siapa-siapa. Saya malu, Prof. Kalau seandainya saya ini jadi pejabat, kalau seandainya saya jadi pemimpin, kalau saya sekarang membantu mereka, kan terbatas. Tapi saya sebenarnya marah kalau kemudian pejabat-pejabat yang di atas itu merasa aman, bahkan bangga di tengah pandemi ini, sikap masyarakatnya, sikap rakyatnya nerimo, ya kan? Malah kemudian itu didorong. Nah ini kan sebenarnya menjauhkan kita pada suatu pemahaman yang tadi Prof Yudi katakan, bahwa bagaimana kita ini punya cita-cita besar, cita-cita global. Kalau orang Jawa memayu hayuning bawono, berbuat bertanggung jawab, memelihara dan menjaga alam semesta dan segala isinya. Kadang pemimpin-pemimpin kita, politikus-politikus kita mendorong mereka untuk kemudian nerimo ing pandum tadi. Itu kadang secara sistematis dilakukan, ya kan, dengan pembodohan, dengan pemiskinan yang kemudian sistematis gitu. Nah, kedua, saya juga berharap sebenarnya kepada masyarakat Solo, Jawa Tengah, ini benar-benar pemiskinan daripada yang namanya kepemimpinan di Solo. Dampak daripada arahan dalam tanda kutip, supaya pejabat yang pengen naik pangkat, yang mungkin bisa memiliki jabatan yang lebih baik lagi, mengarah ke Mas Gibran, sehingga kemudian Solo mengalami krisis bursa kepemimpinan. Seolah-olah di Jawa Tengah ini tidak ada calon pemimpin yang sebaik Gibran. Seolah-olah tidak ada seorang pemimpin yang punya karakter, kemampuan, keberanian, tanggung jawab sehebat Gibran. Nah ini yang sebenarnya memprihatinkan saya ya, dan saya juga pastinya mendorong supaya kemudian tadi eling lan waspada untuk semuanya, begitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada harapan ya kalau institusi-institusi negaranya juga masih seperti sekarang, agensinya juga tidak inspiratif, lalu lobby-lobbynya menurun dari lobby-lobby nasional menjadi lobby-lobby lokal gitu ya. Ya, makanya saya tadi bilang tidak tersambungnya gagasan besar Nusantara itu terimplementasi saat kita mendirikan Indonesia itu. Dan saya nggak tahu itu kenapa makin kesini itu makin mengecil mimpi-mimpi itu di mata para pemimpin. Mimpinya Bung Karno kan besar, mengecil Pak Harto, mengecil lagi, sekarang sepertinya nggak ada mimpi itu. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak Eko? Jadi ya kita bersama kan sebenarnya sudah menginisiasi ya lahirnya Forum Negarawan. Bagaimana melahirkan, membentuk, memperkuat, mendorong lahirnya para negarawan di luar saudara-saudara kita dari teman-teman partai politik. Kita juga mendorong lahirnya, munculnya kebangkitan spiritual pada bangsa kita ini, melahirkan nanti wali songo di zaman sekarang. Semuanya untuk kemudian mendampingi, memperkuat daripada sistem bernegara dan sistem berpolitik ataupun sistem pemerintahan kita, untuk mendampingi siapapun nanti yang kemudian menjadi pemimpin, menjadi kepala negara gitu. Nah memang ada hal yang sekarang tadi Prof lihat bahwa terjadi kemudian permasalahan penyempitan, penyempitan daripada suatu cita-cita, penyempitan suatu tujuan besar yang mulia, yang agung itu sudah
kemudian menjadi semakin sempit. Dan ketika semakin sempit, yang kita khawatirkan salurannya tidak ada. Kemudian semakin menyempit, khawatirnya jebol. Nah, jebol inilah yang kemudian mesti kita pahami. Kita harus mempersiapkan yang namanya skoci, penyelamat. Gitu. Apa penyelamat kita ini? Ya, pasti ya sekumpulan orang yang kemudian tidak berpikir untuk tadi menyempitkan yang namanya cita-cita berbangsa dan bernegara itu. Ya, kita harus memberikan apa namanya motivasi bersama-sama pastinya. Tetapi ya tadi inilah sebenarnya yang Prof Yudi sering katakan bahwa ada kerja besar, ada kerja raksasa. Tetapi kerja besar dan kerja raksasa ini harus dimulai dengan apa yang disebut merubah, memperkuat, memperdalam kembali, memperkuat kembali, menyatukan kembali daripada kekuatan nation, karakter building bangsa kita ini, supaya apa yang nanti akan kita bangun dari berbangsa dan bernegara ini, termasuk di situ Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dengan fondasi nation karakter building yang kuat ini, kita tidak akan jual Pancasila, kita tidak akan jual Undang-Undang Dasar 1945. Itu maksudnya. Mungkin juga perlu ini Pak Eko, kita perlu mengembangkan diskusi-diskusi berikutnya di podcast ini, kurikulum Nusantara Studies, kurikulum Indonesian Studies, kurikulum Pancasila Studies, kurikulum Indonesia sebagai mercusuar dunia. Mungkin ya, agar pengetahuan yang Pak Eko punya, pengetahuan yang teman-teman punya itu tidak hanya menjadi milik sendiri, tapi juga bisa menjadi inspirasi banyak orang, sehingga suatu saat terjadi pergantian kepemimpinan, siapapun pemimpin itu punya mimpi-mimpi yang besar seperti yang dimimpikan oleh para pendiri republik. Gitu. Memang ada hal yang sekarang ini di Postcard Forum Negara menjadi prioritas kan gitu. Ya ini yang pasti nanti Pak, apapun itu sebenarnya hal yang kemudian coba disandingkan yang kemudian menarik untuk kemudian dikaji apa namanya bersama-sama gitu. Tapi ya memang kita ini benar-benar tadi mengalami yang namanya krisis identitas, kritis jati diri, ya kan, krisis apapun di segala bidang gitu, Bro. Iya, makanya mungkin yang paling bisa kita lakukan sekarang ya buat podcast bertema-tema soal itu, agar ya kan kalau mau strategis kita buat kampus, kita jadi menteri pendidikan, kita buat kurikulum dalam bentuk buku tebal gitu, tapi kan itu masih agak jauh bisa kita kerjakan. Yang paling mungkin ya di podcast ini dikembangkan satu diskursus baru yang misalnya Majapahit Studies, kita akan bicara substansi apa yang membuat Majapahit besar, cita-cita apa yang membuat mereka bertahan lebih dari 100 tahun, bagaimana cara mereka mengkader para politisinya, para pejabatnya, dan seterusnya, termasuk juga mempelajari bagaimana membangun Lemhanasnya gitu. Ya. Sebenarnya ada hal-hal yang kemudian menarik, misalnya membandingkan kenusantaraan dan Jepang sekarang ini, ya kan, itu menarik. Membandingkan antara nilai-nilai istilahnya Buddhis pada abad ke-7 sampai abad 14 termasuk Candi Borobudur misalnya dengan perkembangan masyarakat dunia, ya kan, karena sebenarnya ujung daripada kejayaan bangsa Nusantara dari abad 7 sampai abad 14 itu kan disebut negara Kertagama. Negara Kertagama itulah negara Pancasila. Gitu. Jadi sebenarnya sama ketika kita membicarakan hal itu
itu sebenarnya satu paket besar dalam suatu istilahnya wadah daripada ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Tetapi itu kemudian kita harus mampu mengurai. Dengan mengurai ini, kita akan melibatkan banyak orang. Misalnya, ketika kita bicara misalnya arsitektur Candi Borobudur misalnya, kita kan otomatis melibatkan para ahli-ahli istilahnya arsitek bangsa lain kan gitu, arsitektur kita juga kan gitu. Ketika kita membandingkan antara Nusantara, jangan Indonesia ya, dengan Jepang, kita bisa menghadirkan yang namanya misalnya tokoh Jepang atau duta besar Jepang gitu. Sehingga kemudian ada perbandingan di situ, sehingga ranah daripada cakrawala berpikir bagi yang kemudian melihat podcast kita kan kemudian semakin banyak begitu, karena ada contoh yang real. Jadi apalagi kalau bicara Jepang, kemarin kan Kaisar Jepang ke Indonesia dan salah satunya adalah ke Candi Borobudur. Artinya ada pesan yang sebenarnya dititipkan oleh Kaisar Jepang ini terhadap bangsa ini, terhadap para pemimpin negara ini. Hanya mampu nggak kemudian pemimpin negara kita ini menangkap pesan daripada Kaisar Jepang ini yang tidak kemudian diutarakan oleh beliau ini. Mampu nggak menangkapnya? Dan ini pasti hubungannya dengan Indonesia sekarang dan Indonesia yang akan datang. Kunjungan Kaisar Jepang ini hubungannya pasti dengan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja, ya kan? Untuk ke depan bagaimana kemudian menyelesaikan dan menjawabnya itu sudah sangat jelas gitu. Tetapi kalau mereka pejabat bertanya kepada Kaisar Jepang kemungkinan tidak akan menjawab. Jadi Kaisar Jepang hanya dalam suatu kondisi menerima pemikiran kita. Tetapi kalau kita ini harus ada yang mampu membaca. Ini maksudnya Kaisar Jepang ini itu ngapain gitu. Ini yang saya kira negara Jepang adalah jawaban. Negara Jepang adalah salah satu partner yang sekarang ini mesti harus kemudian kita gandeng secara kuat, karena sudah ada keinginan besar daripada kepala negara Jepang untuk kemudian merangkul dan bergandengan tangan dengan negara Indonesia. Ya, mungkin itu besok kita buat podcast soal itu aja. Boleh. Apa sih makna kunjungan Kaisar Jepang ke Indonesia dan bagaimana mengimplementasikan pesan-pesan terselubung? Wah. Sehingga nilai-nilai Nusantara bisa dibangkitkan kembali di Indonesia. Saya kira itu. Ya, siap Prof. Udah cukup Prof. Ya. Terima kasih sahabat, para teman-teman dimanapun Anda berada, teman-teman para forum negarawan dan para sahabat semuanya. Kami berdua sebagai inisiator forum negarawan berbicara cukup banyak hal masalah terputusnya kenusantaraan dalam keindonesiaan ini, sehingga menjadi salah satu cara pandang yang kita harapkan bisa menjadi suatu nilai bersama. Terima kasih Prof. Yudi Haryono, terima kasih para sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.